Namaku Ana. Sedikit menceritakan awal sebelum merantau ke Batam. Ya, dahulunya niatku ke Batam hanya ingin mengejar impian dengan cita-citaku untuk membahagiakan kedua orang tuaku, namun sampai saat ini tujuan itu belum terkabul. Semua niat cita-citaku untuk membahagiakan orang tuaku hambar begitu saja setelah aku terlena dalam permainan cinta terlarang dengan laki-laki suami orang lain. Aku adalah wanita bertubuh mungil, orang bilang parasku cantik, tetapi menurutku aku merasa biasa saja. Selain itu aku juga memiliki warna kulit putih bersih, maka dari itu tidak menutup kemungkinan jika mata pria yang menatapku akan jatuh terpesona ketika melihatku. Namun itulah yang paling aku sayangkan dalam hidupku, mengapa pria yang terpesona melihatku adalah para pria yang sudah menikah. Aku gadis berasal dari Dabo Singkep. Aku lahir di sana pada 18 tahun yang lalu. Sebenarnya kedatanganku ke Batam itu bertujuan mencari pekerjaan dengan harapan dapat meringankan beban orang tua yang ada di kampung, yang mana selama ini adalah keluargaku adalah keluarga yang tidak mampu. Walau begitu aku bukannya memikirkan mereka, aku malah terlena dalam jeratan cinta terlarang dengan suami orang, dan menurutku itu sudah sangat terlalu. Kisah cintaku dimulai. Maaf dengan keadaanku yang masih teramat sedih. Di sini aku menceritakan kisah cinta yang kualami di hari-hari terakhir ini. Kedatanganku ke Batam ini dulunya aku ikut bersama paman yang sudah lama tinggal di Batam. Aku sempat tinggal di rumahnya, namun tidak lama. Pasalnya aku sering tinggal sendiri, akibatnya merasa bosan dan sepi. Akhirnya aku pun pergi mencari kos-kosan di tempat lain di daerah sekitar Nagoya. Di dalam kesendirianku saat itu, aku mencoba untuk belajar hidup mandiri. Namun di tengah aku mencoba berdikari, tidak tahu apa yang terjadi padaku, aku jatuh hati pada pria yang tidak begitu kukenal. Saat itu di awal perkenalan, secara kebetulan, aku mengenal laki-laki bernama Topik. Ketika aku telah mengenalnya, entah mengapa aku merasakan getaran hati yang begitu kuat terhadapnya, padahal perkenalan kami belum begitu lama. Aku merasakan kalau aku telah jatuh hati padanya. Memang kami tidak sering bersama, namun dia karena sering lewat depan kosanku, aku jatuh hati padanya pasalnya kerap kali dia melemparkan senyuman padaku. Bahkan aku tidak sadar kalau aku membalas senyuman itu. Ketika saya sedang duduk di pintu kostanku, tanpa segan atau malu, dia langsung menghampiriku, dan berkata kalau dia pengen lebih dekat denganku sembari mengucapkan kalau ia telah jatuh cinta padaku. Mendengar ucapan itu aku jadi klepek-klepek dan mengangguk menerima cintanya tanpa berpikir siapa dia sebenarnya. Sejak dari itu kami pun menjalin hubungan bak dua insan yang tengah dimabuk kepayang. Selama 2 bulan percintaan kami berjalan mulus, namun pada suatu hari ketika aku tengah bersamanya, kulihat tiba-tiba HP dia bergetar dengan SMS masuk, ternyata SMS itu dari istrinya. Saat itu aku serasa tidak percaya. Hati serasa panas dengan api cemburu yang membakar. Aku juga tidak tahu kalau ia sudah menikah. Aku pun terkejut seperti mendengar petir di siang hari. Aku sedih, ternyata dia sudah mempunyai istri. Saat itu, hatiku merasa sakit yang begitu perih. Hatiku hancur, sakitnya seperti disayat-sayat. Bagaimana aku tidak hancur? Semua yang kumiliki telah kuberikan padanya. Ketika aku membaca pesan singkat dari istrinya itu, aku sedih. Namun aku tetap harus menerima kenyataan kalau dia telah membohongiku. Sejenak aku sadari, semua terjadi karena terlalu mencintainya.
Akibatnya aku telah melupakan segala impian dan tujuan hidup untuk membahagiakan orang tuaku. Kendati apa yang sudah terjadi, aku hanya bisa menangis meratapi nasib tragisnya cinta aku. Untuk menenangkan aku, ia berkali-kali mengatakan ia begitu mencintaiku.